Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tetap Terikat dengan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah berkehendak menjadikan manusia sebagai makhluk yang berbeda dengan rancangannya semula. Manusia adalah makhluk yang memiliki pikiran dan perasaan, sehingga memiliki kehendak atau keinginan. Dan ini melekat dalam diri manusia, bukan hanya sementara. Maksudnya, ketika manusia hidup di muka bumi ini saja, ketika manusia mengenakan tubuh jasmani di bumi. Bukan, tetapi di surga, di langit baru dan bumi baru, pikiran dan perasaan tetap akan dimiliki manusia, juga kehendak dan keinginan. Dengan demikian, di surga nanti ada yang namanya dinamika kehidupan. Sebagai manusia, Tuhan tentu menghendaki kita menikmati kesenangan-kesenangan sebagai manusia melalui berkat-berkat yang Tuhan sediakan, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Berkat-berkat tersebut antara lain seks dengan pasangan hidup, makan minum, wisata, kebersamaan keluarga, sahabat, menikmati seni, dan lain sebagainya. Sementara kita melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, kita tetap menjadi manusia yang bisa menikmati segala kesenangan yang Tuhan berikan. Ini luar biasa. Inilah cara hidup orang percaya yang dewasa, yaitu kita menikmati segala berkat yang Tuhan sediakan dalam persekutuan dengan Dia, dengan Tuhan. Dengan kata lain, kita menikmati tetapi tetap terikat dengan Tuhan. Terikat dengan Tuhan artinya memiliki hubungan yang eksklusif dengan Tuhan, sehingga tidak ada satupun kesenangan hidup yang dapat mengikat atau membelenggu kita, apapun itu. Ada boleh, nggak ada juga nggak apa-apa. Bisa berwisata, senang. Nggak bisa berwisata juga senang. Dengan demikian hidup jadi ringan. Prinsip hidup orang percaya yang dewasa adalah asal ada makanan dan pakaian cukup. Itu harus menjadi prinsip hidup yang melandasi perjalanan hidupnya. Sehingga orang percaya yang hidup dalam iman yang benar, kesukaannya pasti melakukan kehendak Bapa. Baginya itu adalah kesenangan hidup yang melampaui segalanya. Orang seperti ini tidak lagi memiliki keinginan-keinginan seperti anak-anak dunia. Kalaupun ada keinginan memiliki sesuatu, maka dasarnya adalah karena hendak menggunakannya bagi Tuhan. Inilah yang membedakan hidup orang percaya dengan manusia pada umumnya. Anak-anak dunia, kalau mengingini atau mau mempercayai sesuatu, tujuannya adalah untuk kepuasan dan kesenangan diri sendiri. Begitu, saudara. Maka tentu sesuatu yang diingini tersebut merupakan sesuatu yang bisa memberi nilai diri lebih
atau bisa menjadikan suatu kebanggaan bagi diri sendiri. Kebanggaan-kebanggaan ini yang menjerat manusia sehingga menjadi gila hormat. Jadi sesungguhnya melakukan keinginan Tuhan karena kita mau membahagiakan dan menyenangkan hatinya adalah suatu anugerah yang luar biasa, dan hanya itu seharusnya yang menjadi agenda hidup setiap orang percaya. Orang seperti ini tidak akan serakah lagi. Kenapa? Jawabnya, supaya bisa memenuhi prinsip hidup yang diajarkan Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Selain itu, agar juga dapat menyelenggarakan hidup sesuai dengan prinsip hidup Tuhan Yesus yang dituliskan dalam Yohanes 4 ayat 34, di mana Tuhan Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Tapi itu tidak mudah, sebab untuk bisa melakukan keinginan Tuhan, kita harus terlebih dahulu menanggalkan keinginan kita sendiri. Sedangkan berjuang untuk menanggalkan keinginan kita sendiri berarti kita harus mengosongkan diri seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Filipi 2 ayat 5 sampai 7, di mana dikatakan, "Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Bahkan ia taat sampai mati dan mati di kayu salib." Ini tidak bisa dialami semua orang, kecuali mereka yang mengalami anugerah atau menjadi umat pilihan. Siapa mereka itu? Saudara dan saya. Anugerah apa yang sudah kita terima? Yang pertama, Roh Kudus. Yang kedua, firman Allah. Dan yang ketiga, penggarapan Allah, di mana Allah menyempurnakan kita melalui setiap peristiwa yang kita alami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.